permintaan maaf atau memaafkan yang paling utama bukan ketika kamu mendapati orang lain salah, lalu akhirnya berlalu waktu begitu panjang dan begitu lama, lalu kamu perlu waktu puluhan purnama, barulah kamu memaafkan. Itu sudah utama, tapi tidak yang paling utama. You feel it in your heart, His love for you is unconditional. You knew it from the start, He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and He will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Light after dawn. He will always make a way for you. Life is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and He will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Terutama kenikmatan yang Allah telah berikan untuk mencukupi kebutuhan kita. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi pastinya Allah memberikan apa yang kita butuhkan pada kehidupan kita. Kalau kita suka bertanya, kenapa Allah tidak memberi apa yang saya inginkan? Karena apa yang kita inginkan di dalamnya ada banyak keburukan yang tidak kita sadari. Akhirnya keinginan itu tidak kita berikan, akhirnya keinginan itu tidak kita dapatkan dari Allah. Bukan karena Allah tidak sayang sama kita, bukan karena Allah pilih kasih kepada kita, bukan. Karena apa yang kita inginkan itu ada kerusakan yang menanti kita ketika kita tidak menyadari disebabkan kebodohan kita. Akhirnya Allah ngasih apa yang kamu butuhkan, walaupun terkadang Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan. Analoginya sederhana sekali. Kalau kita sebagai orang tua, saya dengan Basam dan Basim. Kalau Basam dan Basim itu selalu meminta jajan setiap hari. Tentunya saya tidak memberikan jajan itu kepada mereka setiap hari. Waktu jajan dan hari jajan bagi mereka itu hari Sabtu. Pada hari Sabtu itulah mereka baru bisa mendapatkan jajan. Mereka pengennya kalau jajan itu mengambil 5, mengambil 10 snack. Tapi saya batasi, maksimal cuma 2. Dan itu hanya pada hari Sabtu saja. Mungkin anak-anak kita tidak paham kenapa kok jajannya itu terbatas. Hanya sekali dalam sepekan, itu pun hanya 2 snack yang boleh mereka pilih. Karena kita tahu apa yang mereka inginkan itu bisa merusak kesehatan mereka. Minuman manis yang mereka pilih, snack-snack yang bermicin begitu banyak yang mereka inginkan, itu kalau kita biarkan dan selalu kita penuhi apa yang mereka minta, rusak gigi mereka, rusak kesehatan mereka. Kita tidak memberi apa yang diinginkan oleh anak karena kita tahu yang diinginkan oleh anak itu buruk untuk mereka.
kita melarang, bukan karena kita tidak sayang. Justru karena kita sayang, kita melarang. Sehingga akhirnya ketika mereka itu dilarang, mereka bisa mendapatkan kebaikan ketika mereka tidak memasukkan makanan dan minuman yang berbahaya untuk kesehatan mereka. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti, Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan setiap saat. Para santriwati di rumah Quran Ummu Khadijah, ada yang meminta ini, ada yang meminta itu, tapi Allah tidak memberi. Bukan karena Allah tidak mampu, Allah mampu. Tapi pastikan bahwasanya yang kita inginkan mungkin tidak baik. Lalu Allah alihkan dan palingkan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Supaya kita terhindar dari sesuatu mara bahaya dan malapetaka pada kehidupan kita di masa mendatang. Enaknya hidup ini kalau ngerti bagaimana kita memahami takdir yang Allah berikan dan memahami irisan rezeki yang Allah bagikan pada kehidupan kita. Amin. Semoga hati kita selalu lapang membaca setiap takdir ketika Allah membagi rezeki dan kenikmatan pada kehidupan manusia. Dengan itulah kita bisa mengikis rasa hasad, dengan itulah kita bisa mengikis rasa prasangka buruk kita sama Allah dan berbagai macam kerusakan yang lainnya. Kita pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kajian kita, tentunya kita mendoakan secara khusus kepada guru kita bersama, Ustadz Syariful Mahya yang sedang dalam kondisi sakit. Kita berdoa dan kita memohon, saya sebagai salah satu adik kelas beliau, bersama dengan para santriwati di rumah Quran Bunda Khadijah, mari kita mendoakan beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan afiat, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu. Shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Amin. Semoga beliau diberikan kesehatan insyaallah. Amin. Seluruh para santriwati yang sedang berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan semoga Al-Quran itu akan kalian hafalkan, dan Quran itu akan menjadi hiasan pada kehidupan kalian, kehidupan hati kalian, dan tentunya kehidupan keluarga kalian nanti ketika sudah berkeluarga. Kita pada kesempatan ini menyampaikan materi tematik, tidak menyampaikan materi tentang qawaid nabawiyah yang kita pelajari secara runut dan sistematik. Karena sifatnya adalah badal untuk menggantikan seseorang ustadz yang sedang diuji dengan sakit. Materi yang kita pilih hari ini adalah materi tematik. Dan materi yang kita pilih pada kesempatan malam kali ini adalah sebuah materi yang bersifat sebagai sebuah perenungan untuk kita. Saya sebagai seorang guru, seorang ustadz, dan kalian sebagai santriwati dan sebagai seorang yang kelak akan menjadi, yang nanti kelak akan menjadi seorang guru dan menjadi seorang ustadzah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu hal yang berdasarkan kepada ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita bahas ucapan Ali bin Abi Thalib, saya berikan dulu prolog dan muqaddimah. Kita tentunya paham bahwasanya di dalam kehidupan kita mendapati kehidupan di dunia itu merupakan ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kata ujian itu selalu kita paham identik dengan kesulitan, identik dengan kesukaran, dan tentunya identik dengan berbagai macam kekuatan untuk menyapai hawa nafsu yang ada pada kehidupan kita supaya kita lulus pada ujian yang kita hadapi. Kalau kalian akan menghadapi ujian setoran, kalian pasti sepakat bahwasanya ujian setoran atau ujian penyetoran hafalan itu ada banyak konsekuensi. Malamnya kita ngelembur, kita tidurnya menjadi sedikit, jam 2 kita sudah bangun, kita sudah murojaah, kita mengulang-ulang, bahkan ketika kita antri di depan kamar mandi sekalipun, kita juga mengulang-ulang hafalan kita. Karena kita tahu bahwasanya ujian itu di depan kita. Pasti kesulitan, kesukaran untuk murojaah kita hadapi.
Anak kelas 3 SMA pun sama. Kalau mereka menghadapi ujian akhir, maka setiap ujian akhir ketika mereka hadapi membuat mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Mereka belajar lebih tekun daripada ketika kelas 1 dan kelas 2. Mereka belajarnya lebih panjang, malamnya lebih begadang, lesnya ditambah, supaya mereka ketika menghadapi ujian akhir pada waktu di kelas 3, mereka tidak mengecewakan diri mereka dan orang tua mereka ketika gagal. Kesulitan itu dinikmati, kesukaran itu dihadapi, supaya kita mampu menyelesaikan ujian yang dihadapi pada tingkat sekolah. Kalaulah ujian sekolah itu menyisakan kepada kita sebuah kesulitan dan kesukaran yang kita harus hadapi pada waktu kita menghadapi ujian, ketika waktunya telah mendekati hari H kita akan ujian. Sama, di dunia ini adalah ujian. Dan tentunya ketika kita tahu bahwasanya di dunia itu adalah ujian, tentunya ada kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi pada waktu kita melewati ujian ini pada kehidupan kita. Dan tentunya kita paham apa sih perkara yang paling sulit pada kehidupan kita menghadapi ujian keimanan ketika kita beribadah kepada Allah dan menjadi hambanya Allah. Yang menarik adalah pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang salah satu perkataan emas dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu sahabat ketika pada waktu satu peperangan diberikan royah, diberikan oleh Nabi satu bendera. Di mana bendera itu Rasulullah mengatakan la'utiyanna hadhihi royah liman yuhibbullah wa yuhibbuh. Aku akan berikan royah ini besok pagi, siapa yang paling pagi datang duluan, dan siapapun yang mendapatkan royah ini, bendera ini, berarti dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Dan pagi harinya, siapa sahabat yang paling pagi mendapatkan bendera yang dijanjikan Nabi? Sahabat itu adalah sahabat Ali, untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjadi sahabat Nabi, menjadi menantu Rasulullah SAW, menjadi suami dari penduduk surga dari Fatimah radhiyallahu anha, dan menjadi bapak dari dua penghulu para pemuda di surga, yaitu adalah Hasan dan Husain, dan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika dengan kadar keimanan Ali bin Abi Thalib, dan beliau termasuk wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, kita tentunya memahami Allah meletakkan sebuah pemahaman wasabiqunal awwalun, dan sesungguhnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang jujur, mereka itu adalah orang yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah. Berarti membicarakan Ali bin Abi Thalib itu merupakan pembicaraan ilmu. Karena sesungguhnya beliau termasuk di antara as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin, dan beliau adalah orang yang telah dinobatkan sebagai orang yang diridhai oleh Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Dan dia pun ridha kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan beliau menjadi buah ilmu pada kehidupan kita dan menjadi tambahan petunjuk di dalam kehidupan iman kita. Ditambah lagi ketika Rasulullah juga mengatakan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina 'alaiha. Addu 'alaiha bin nawajidi. Rasulullah mengatakan ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Khulafa'ur rasyidin, maka gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan siapa itu khulafa'ur rasyidin? Yaitu adalah Abu Bakar, adalah Umar, adalah Utsman, dan termasuk salah satunya adalah Ali. Di mana ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu salah satu di antara sahabat yang paling layak diambil ilmunya bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Salah satunya adalah Ali. Makanya sahabat Ali itu menerangkan dalam sebuah kalimat quote yang dimiliki oleh beliau. Ini digandingkan dengan prolog yang tadi saya sampaikan bahwasanya di dunia ini adalah ujian. Dan sesungguhnya ketika dunia ini adalah ujian, kesulitannya itu pasti ada. Tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib lalu menyampaikan ada ujian yang paling berat pada kehidupan di dunia, dan siapapun
yang mengetahui perkara ini pasti tahu betapa beratnya melakukan 4 perkara pada kehidupan iman mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Kalau boleh saya menerangkan dengan tambahan kalimat, kita itu akan menemukan ketakwaan kita dalam 4 perkara yang nanti disebutkan oleh Ali. Siapapun yang mampu melaksanakan 4 perkara yang kita nanti pelajari, berarti dia telah menemukan ketakwaan pada perjalanan imannya. Tapi siapapun yang tidak menemukan 4 perkara ini, insya Allah dipastikan bahwasanya kelemahan takwa itu ada pada dirinya ketika tidak mampu melahirkan 4 perkara dalam kehidupan iman mereka. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, apa yang dikatakan Ali? Sesuatu yang paling berat pada kehidupan ini. Karena menurut kita ini kan paling berat itu kan variatif dan relatif beragam. Para santriwati di Ummu Khadijah yang paling berat itu ya tikror, ziyadah, dan murojaah. Ziyadah dan murojaah itu yang paling berat. Paling berat bagi kita seorang dai menjaga keikhlasan dan tentunya menghadapi pro dan kontra dalam setiap lapangan dakwah yang kita hadapi. Ya, para pekerja mungkin kesulitannya adalah ketika mereka harus laporan akhir bulan ditambah laporan akhir tahun, itu biasanya berat. Tapi menarik kalau kita memang memiliki definisi kesulitan yang relatif berbeda-beda dan beragam, mari kita cermati apa yang dikatakan oleh sahabat Ali dalam satu riwayat yang sahihah, supaya kita mampu untuk menemukan apakah pada diri kita ada ketakwaan pada 4 perkara yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib lalu menyampaikan kepada kita, inna as'abal a'mal arba' khisalin. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengatakan inna, beliau sudah memulai dengan harfut taukid, inna, sesuatu yang paling berat. As'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya perkara yang paling berat ketika kita beramal, ketika kita melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang mengharapkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah, ada 4 perkara yang paling berat yang dilakukan manusia untuk mendapatkan cinta dan ridhanya Allah. Artinya 4 perkara ini menunjukkan kualitas ketakwaan manusia. Jadi ketakwaan manusia itu ditunjukkan dalam 4 perkara ini. Maka arba'u khisalin, beliau mengatakan ada 4. Ya, ada 4 perkara yang dikatakan oleh beliau menunjukkan perkara yang betul-betul berat, dan ini merupakan dari sebuah karakteristik keimanan ketika dimiliki oleh seorang hamba. Siapapun yang menemukan 4 perkara ini sudah mampu dilakukan, sudah menjadi kebiasaan, dan sudah menjadi habit, maka dia telah menemukan kebaikan takwanya dan tidak ada yang menolongnya kecuali Allah. Bagi yang belum menemukan 4 perkara ini, hati-hati, dikhawatirkan bahwasanya dia belum menemukan kesempurnaan takwanya pada kehidupan ketika 4 perkara ini belum ada pada kehidupan mereka. Ya, para santriwati yang di sini mulai mikir, apa ya 4 perkara itu? Yang sampai-sampai seorang Ali bin Abi Thalib pun mengatakan itu perkara berat. Kalau yang mengatakan berat Umar Mita, mungkin berat bagi Umar Mita, tapi belum tentu berat bagi Akhi Deden. Kalau yang mengatakan berat itu Akhi Deden, ya mungkin berat bagi Akhi Deden, tapi belum tentu berat bagi santriwati. Ya, karena apa? Kalau yang mengatakan berat itu kita, maka sesungguhnya konsekuensi kata berat yang dia ucapkan itu tentunya belum tentu disepakati oleh orang lain. Tapi kalau yang mengatakan berat itu Ali bin Abi Thalib, berarti ini perkara berat. Karena yang mengatakan itu sahabat Nabi. Yang mengatakan itu adalah orang yang pernah melewati masa-masa berat ketika berjuang di dalam Islam, menjadi orang yang pertama kali masuk Islam, mengalami hijrah, mengalami banyak peperangan, bahkan pernah menggantikan posisi Nabi ketika tidur, ketika Nabi melakukan perjalanan hijrah. Menggantikan posisi tidur itu konsekuensinya mati dibunuh. Berarti kalau yang mengatakan inna as'abal a'mal arba'u hisalin, itu adalah seorang Ali bin Abi Thalib, ini berarti perkara berat. Betul-betul perkara berat. Karena yang mengatakan adalah orang yang kualitas imannya sudah kelas berat. Yang mengatakan ini adalah orang yang imannya sudah kelas berat. Kalau kita kan
kelas bulu ringan. Jadi ya tambah berat bagi kita karena kita kelas bulu ringan tapi kita menghadapi masalah yang sama. Maka dikatakan oleh beliau, kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 perkara yang paling berat. Tapi kalau kita melakukannya, kita menemukan kesempurnaan takwa pada kehidupan kita. Apa yang pertama yang beliau katakan? Yaitu adalah al-afu indal ghadab. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk memaafkan tepat ketika sedang datang faktor yang membuat kita marah. Ya. Jadi as-sabru inda sadmatil ula itu memang benar adanya sabar itu pada goncangan pertama. Permintaan maaf atau memaafkan yang paling utama bukan ketika kamu mendapati orang lain salah, lalu akhirnya berlalu waktu begitu panjang dan begitu lama, lalu kamu perlu waktu puluhan purnama, barulah kamu memaafkan. Itu sudah utama, tapi tidak yang paling utama. Dan itu bukan yang paling berat. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan, setelah berlalunya waktu yang begitu lama, lalu baru memaafkan, maka biasanya waktu itu membantu kita untuk meringankan atas memori buruk ketika kita didolimi sama orang. Ya kan? Dia memaafkan setelah 2 tahun, dia memaafkan setelah 3 tahun, dia memaafkan setelah 5 tahun. Ya udahlah, saya maafkan. Wajar, waktu yang menguraikan segala kemarahannya. Walaupun begitu tetap utama dan tetap mendapatkan keberkahan di sisi Allah orang yang memaafkan. Tapi yang paling berat ketika dalam kondisi kita menilai ketakwaan kita, nilai takwamu wahai seorang hamba itu diletakkan ketika kamu dalam kondisi mendapati perkara yang membuatmu marah pada saat itu juga, tapi pada saat itu juga kamu langsung menguasai gejolak emosimu, menguasai kemarahanmu, lalu kamu segera mengatakan, saya mau maafkan kamu. Walaupun kamu adalah orang yang sebenarnya mendolimi diri saya. Ya. Al-ghadab, ya, al-afu indal ghadabi, yaitu memaafkan ketika marah. Maka kita tentunya mengetahui bahwasanya di dalam surat Ali Imran 134 Allah menyampaikan ketika Allah menyampaikan tentang definisi ketakwaan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surat Ali Imran 133 Uiddatil muttaqin itu lalu dijelaskan oleh Allah pada ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang dan kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini pas nih ayatnya yang menjadi dalilnya dari Ali bin Abi Thalib. Menahan marah dan memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Sehingga pertama kali untuk melihat ketakwaan yang ada pada diri kita, ketakwaan itu jangan dilihat hanya ketika kita melakukan puasa sunnah saja. Ketakwaan itu tidak hanya dilihat ketika kita melaksanakan tahajud semata. Tapi ketakwaan itu dilihat ketika ada sesuatu yang membuatmu marah, perkataan suamimu, perkataan istrimu, perkataan anakmu, ataupun perkataan orang yang tidak kamu kenal ketika kamu bermasalah di jalan, ataupun perkataan bawahanmu dan atasanmu di tempat kantormu, ataupun perkataan bapak dan ibumu mungkin yang mereka salah menilai dirimu, dan perkataan gurumu atau perkataan temanmu yang ketika dia salah menyampaikan sesuatu kepada dirimu, kamu yang benar, kamu yang hak, tapi mereka salah ketika berkata lalu membuat kesalahan kepada dirimu. Maka seketika tidak perlu menunggu jeda dan waktu, kamu langsung memaafkan orang itu. Itu yang paling berat dan itulah cahaya ketakwaan yang ada pada diri manusia. Makanya Allah menyampaikan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kan bergandengan. Tahan marahmu, berikan maafmu kepada manusia. Jadi yang menyuruh kita untuk menahan marah itu Allah.
Ini bukan berarti nanti kita tidak memvalidasi, tetap validasi. Oh iya, saya marah. Tapi saya ingat rahmatnya Allah. Maka saya menahan kemarahan ini, lalu memaafkannya. Maka pada saat siapapun manusia yang mereka mampu untuk menempatkan posisi hatinya, posisi sikapnya pada kondisi yang semacam ini, mampu dia memberikan maafnya tepat ketika ada orang yang membuatnya marah, itulah lampu ketakwaan itu sudah menerangi relung hati dan jiwanya. Persis sebagaimana di dalam surat Ali Imran 134. Yang menarik itu adalah Allah itu menyebutkan di awal ayatnya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang infaknya di waktu lapang dan di waktu sempit. Ini amalan fisik. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ini amalan hati. Dan berbuat baik, ya, yaitu adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini amalan dhahir. Berarti amalan hati ini betul-betul besar kedudukannya di sisi Allah. Makanya orang yang segera mengendalikan hatinya, mengendalikan jiwanya untuk memaafkan, langsung berdamai seketika, dan dia tidak mau untuk menjadikan hatinya terbakar oleh rasa dendam dan kebencian ketika dia sudah memaafkan semata-mata karena Allah. Maka itulah yang disebut dengan arti ketakwaan, dan itulah yang disebut bagian dari positioning ketakwaan manusia. Dan biasanya yang susah itu kayak gitu. Menahan marah, lalu memaafkan ketika berlalunya waktu, maka itu lebih ringan. Karena apa? Kondisi amarahnya sudah berkurang. Dia sudah berganti posisi. Dia sudah merenung. Dia sudah memikirkan panjang apa akibatnya kalau dia terus menahan emosi dan menahan dendamnya. Maka setelah itu dia memaafkan, wajar. Tapi ketika langsung memaafkan pada saat ada yang membuat marah, itu keterampilan, ketakwaan yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul expert dalam ketakwaan. Langsung ada perkara yang membuat marah, dia memaafkan. Gitu. Ya. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara dari sebuah kesempurnaan takwa pada diri manusia, dan itu merupakan sebuah ketakwaan yang tidak bisa dilakukan kecuali ekspertis yang betul-betul ahli dalam masalah ketakwaannya mereka. Makanya kita teringat kepada Ali bin Husain rahimahullahu taala, ada salah satu cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau itu mendapati sebuah kenyataan yang terjadi. Beliau punya anaknya terguyur dengan air panas oleh budaknya. Beliau hampir marah karena itu terjadi karena keteledoran dan kecerobohan budaknya. Pada saat dia mendapati anaknya terguyur air panas karena keteledoran budaknya, kemarahan itu sudah memuncak. Lalu pada saat itu budaknya tahu dia bekerja pada majikan yang bertakwa. Maka beliau bukan mencari pembenaran, tapi beliau bersifat untuk menasihati karena dia memang tidak sengaja gitu. Maka beliau bacakan itu surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan marah. Ali bin Hasan yang asalnya mau marah ketika melihat anaknya terguyur panas, dibacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Langsung dia tahan kemarahannya. Marah itu tetap ada, ditahan. Bukan berarti orang yang bertakwa dan orang beriman itu tidak punya marah. Mana ada manusia yang nggak punya sifat marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman adalah orang yang beriman itu menahan marah. Jadi marahnya tetap ada, tapi ditahan. Makanya disebut wal kadhiminal ghaidha. Maka budaknya itu mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Setelah itu wal afina 'anil nas. Kata dia membacakan kelanjutan dari ayatnya surat Ali Imran 134. Ayo maafkan lo. Yaudah aku maafkan kamu.
budaknya membaca kembali ayatnya secara utuh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sekali orang yang berbuat kebaikan, dan salah satu kebaikan itu membebaskan budak. Iya, aku bebaskan kamu. Justru dibebaskan budak itu tepat ketika dia habis mengguyur anaknya Ali bin Husain pada saat yang tidak sengaja membacakan surat Ali Imran 134, dan itu langsung dieksekusi pengamalannya oleh seorang cicitnya Nabi dengan sempurna. Itu merupakan salah satu perkara yang paling berat, paling susah. Dan kita semuanya diuji dengan perkara ini pada perjalanan hidup kita. Kadang kita mendapati anak kita melakukan sesuatu yang membuat kita marah. Ngelempar mainan ketika lagi marah, tantrum tanpa dia sadari. Mainan itu tuh mainan berat. Kena hidung, kena kulit wajah kita, lecet berdarah. Saat itulah dia tahan marahnya. Nah, itulah takwa. Itu takwa di situ. Seorang santriwati diingatkan sama seorang ustadzah atau musyrifahnya. Musyrifahnya tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Musyrifahnya tiba-tiba marah gitu. Dan salah memilih objek kemarahannya. Kita yang tidak salah malah dimarahin, teman kita yang salah malah dia tidak tahu. Pada saat itulah ada gemuruh pada hati kita untuk marah, tapi kita adalah maafkan. Ya musyrifah bagaimanapun manusia biasa. Ya udahlah ustadzah manusia biasa. Ketika motor dengan motor mau tabrakan tidak jadi, kan harusnya kita bersyukur alhamdulillah nggak jadi tabrakan. Pada saat itu ternyata orang itu tidak terima, marah-marah, seluruh kebun binatang keluar dari mulutnya. Pada saat itu kita mencoba sambil memegang gas kepalan tangan kita gitu. Kita tetap senyum. Nah, itulah takwa. Ya. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali orang yang ingat bahwasanya salah satu di antara pintu surga itu menahan marah dan memaafkan manusia. Kan saya sering menyampaikan kan ke santriwati bahwasanya pintunya surga itu 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu iman, pintu ridho, pintu taubat, pintu menahan marah dan memaafkan. Menahan marah dan memaafkan itu merupakan perkara yang disebut salah satu nama pintu surga. Kenapa menahan marah dan memaafkan itu termasuk nama salah satu pintu surga? Karena efeknya menimbulkan gelombang kebaikan pada kehidupan manusia di dunia dan mendatangkan pemberat mizan kebaikan manusia di pengadilan Allah. Itu yang kita harus paham. Apa? Al-afu indal ghadab. Ya. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Al-awwal, ma huwa al-awwal? Al-afu indal ghadab. Memberikan maaf, memaafkan ketika pas marah. Banyak perkara yang membuat kalian para santriwati, terutama ketika kalian tinggal di asrama. Tinggalnya kalian di asrama itu atau tinggalnya kalian di rumah secara bersama-sama itu kan kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita. Tidak sebagaimana ketika kita di kamar kos-kosan. Ya terkadang ada perbuatan teman kita di samping kita membuat kita marah. Dia tidak pernah sadar kewajibannya, menjadikan akhirnya kamar berantakan. Ya, dia hanya fokus kepada dirinya, tidak memiliki empati, itu terkadang membuat kita marah. Banyak sekali pada perjalanan hidup kita yang mendapati kita bisa mendapatkan perkara yang bisa memicu emosi kita setiap waktu dan setiap saat. Maka perhatikanlah, siapapun yang mampu memaafkan pas ketika lagi marah, berarti telah tumbuh bangunan ketakwaan pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal judu fil usrah. Yang kedua itu dermawan ketika dalam kondisi susah.
Dermawan ketika dalam kondisi susah. Yang kedua itu adalah kita dermawan pada saat kondisi susah. Artinya bahwasanya ini juga bisa dipraktekkan untuk para santri. Bahwasanya ketika kalian dalam kondisi struggling, sedang berjuang, menghafalkan, hidup dengan beasiswa yang didapatkan, tapi kalian juga masih terbatas mendapatkan uang jajan dan uang saku. Tapi kalian mampu dermawan wal jud indal usrah, kalian mampu dermawan ketika dalam kondisi susah. Itu merupakan salah satu di antara ketakwaan yang sempurna. Ya, walaupun hanya dengan apapun yang kita miliki. Kita itu berderma bukan menunggu kaya, tapi berdermalah sampai kita dicukupkan oleh Allah. Jangan menunggu cukup baru kita berderma. Berdermalah supaya kita mendapatkan kecukupan di sisi Allah. Kenapa? Tidak akan pernah disia-siakan dan tidak akan pernah di-skip orang yang mereka senantiasa memberi manfaat kepada hamba Allah yang lainnya, kecuali apa yang dia berikan, apa yang dia dermakan, kecuali akan menjadi gaung yang kembali kepadanya dalam bentuk yang lebih besar. Tidak pernah kita dapati orang yang mereka dermawan lalu jatuh miskin akan kedermawanannya. Ya. Dan kita bisa memberi apa saja. Mungkin hanya sebatas mie, mungkin hanya sebatas lontong sayur yang harganya 10.000. Lalu kita berbagi sepekan sekali ketika kita hanya mampu itu. Selebihnya kita sangat terbatas uang jajan yang kita miliki. Wal judu fil usrah, orang yang mereka itu mencoba dermawan ketika dia hanya memiliki harta yang sedikit. Nah, itu termasuk salah satu di antara ketakwaan yang tumbuh pada hatinya. Dan ketakwaan itu menerangi pada jiwanya. Makanya betul kalau para salaf mengatakan tidak akan pernah sedih orang yang berbagi. Saya lupa mantannya, tapi kurang lebihnya artinya begitu. Tidak akan bersedih orang yang berbagi dan berderma. Ya, karena apa? Karena Allah menjanjikan 99 tempat orang yang berinfak itu tidak akan dibuat miskin oleh Allah. Itu kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Makanya untuk mendapatkan kecukupan pada perjalanan hidup kita, berbagilah. Tanpa menunggu kita menjadi kaya. Tapi berbagilah ketika kita belum kaya sampai kita dicukupi dan dimampukan oleh Allah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti seorang mukmin itu kalau bisa jangan menjadi beban bagi orang lain. Tapi bagaimana seorang mukmin itu terus memberi manfaat kepada orang lain. Apa itu message, apa itu pesan dari perkataan Ali wal judu fil usrah. Pesan secara tersembunyi, implisitnya dari perkataan Ali bin Abi Thalib itu apa? Ali bin Abi Thalib ingin mengatakan kepada kita, apapun kondisimu, jadilah orang yang tetap bermanfaat bagi orang. Karena wal jud itu sebuah kalimat, sebuah kata sifat, konsekuensi dari kata sifat ini apa? Memberi manfaat sama orang. Memberi manfaat sama orang. Jadi tidak perlu menunggu yusr. Tapi fil usrah, bahkan dalam kondisi susah pun kamu tetap memberi manfaat. Kenapa? Seorang mukmin itu ditempa oleh sunnah bagaimana dia memberi manfaat sama orang. Ya. Contoh kayak Pak Firdal. Beliau dengan kesibukannya, tapi tetap membuka rumah-rumah Quran. Dia ingin memberi manfaat dengan rumah Quran Ummu Khadijah. Itu namanya wal jud. Itu namanya kedermawanan. Yang menarik tadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ada sebuah kondisi yang disebutkan oleh Ali dengan sebuah kalimat fil usrah, dalam kondisi susah pun. Artinya seorang mukmin apapun kondisinya tidak boleh punya alasan untuk tidak memberi manfaat. Berilah manfaat sama orang. Walaupun hanya dengan tenaga yang kita miliki ketika kita berbagi. Makanya ada riwayat Abu Dhamdham, tahu riwayat Abu Dhamdham? Ada satu riwayat dari Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu seorang sahabat. Dia tidak punya uang. Tapi ingin berinfak.
Pengen bersedekah, tapi apalah daya, dia tidak menggenggam dinar, tidak pula menggenggam dirham. Tapi saking ingin berbagi dan bermanfaat, maka Abu Dhamdham itu radhiyallahu anhu itu berkata, aku ikhlaskan dan aku ridhoi kalau ada orang yang menghujat dan menodai kehormatanku, maka itulah bentuk sedekahku ketika aku merelakan dan mengikhlaskan. Itu Abu Dhamdham. Artinya seorang mukmin itu filosofinya itu tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Kalau setiap orang itu paham bahwasanya kita diperintahkan untuk terus memberi manfaat dan kita berusaha untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, mungkin umat ini PR besarnya itu bisa terangkat ketika satu muslim setidaknya mengangkat kesulitan satu muslim yang lainnya. Masya Allah itu. Dan itu merupakan salah satu amalan yang dikatakan oleh Ali, amalan susah, kamu berdebat tapi dalam kondisi susah. Padahal kita tahu tidak akan pernah bersedih mereka yang berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iffatu fil khulwah. Yang ketiga itu iffah. Iffah itu apa ya? Iffah itu menjaga dari yang haram. Fil khulwah itu ketika sendirian. Jadi yang paling berat, yang paling susah yang ketiga itu apa? Menjaga keimanan kita, menjaga kesalihan kita ketika sendirian. Itu yang paling susah. Takwa itu bukanlah ketika kita di luar kamar, tapi takwa itu ketika kita di dalam kamar, ketika sendirian dan handphone ada di tangan kita. Takwa itu bukanlah ketika kita di luar rumah. Takwa itu adalah ketika kita di dalam rumah. Makanya khairukum li ahli. Makanya Rasulullah sampai bersabda, sebaik-baik dari kalian itu yang paling baik sama keluarganya. Kenapa kok indikator kebaikan laki-laki itu pada keluarga? Karena Rasulullah paham ada manusia yang baik di luar tapi belum tentu baik di dalam rumah. Makanya dikatakan oleh beliau, wal khulwah wal iffatu fil khulwati. Kamu menjadi orang yang betul-betul menjaga dari yang haram ketika sendirian. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu dipuji oleh Allah? Karena beliau menjaga dirinya dari yang haram di tempat yang sendiri. Loh, kok Ustadz mengatakan Nabi Yusuf sendirian? Loh, Nabi Yusuf itu kan berada di kerajaan. Betul, tapi hakikatnya itu sendirian. Karena tidak ada yang kenal Yusuf di Mesir kecuali adalah Yusuf sendiri. Orang itu kalau berada di perantauan ketika tidak ada yang kenal dengan dia, godaan dosanya itu lebih gede daripada berbuat dosa di kampung sendiri yang orang itu mengenalnya dari kecil. Makanya akhirnya beliau, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, wal iffatu fil khulwati. Iffah, kamu menjaga dirimu ketika dalam kondisi sendirian. Tidak menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan ketika sendirian. Tidak boleh. Kamu menjadi walinya Allah di tengah keramaian, dan kamu menjadi walinya Allah ketika kamu sendirian. Dan yang paling susah itu ya ketika sendirian. Makanya ketika Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak ditanya, gimana tanda orang yang ikhlas itu? Maka beliau mengatakan, wal mukhlis mimman haluhu fi sarirati khairun min halihi fil alaniyati. Makanya Abdullah bin Mubarak itu berkata, gimana kondisi orang ikhlas itu? Kondisi amalnya ketika sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada kondisi amalnya ketika kelihatan sama manusia. Ada as-sarirah, ada al-alaniyah. Ada terang-terangan, ada yang namanya sembunyi-sembunyi. Nah, yang paling susah itu ketika sendirian. Santriwati itu sebenarnya bukan ketika di rumah Quran Ummu Khadijah. Ya wajar di rumah Quran Ummu Khadijah disaksikan oleh CCTV, dilihat sama musyrifah, dilaporkan ke ustadzah, dilaporkan ke penanggung jawab.
hasilnya, semuanya bisa menjadi baik dengan apa yang ada pada peraturan dan apa yang menjadi SOP di sebuah rumah Quran. Tapi sesungguhnya santriwati yang sesungguhnya itu ya ketika pas pulang ke rumah, ketika naik bis, ketika pulang ke rumah, ketika sudah mulai megang handphone, ketika dia sudah melakukan aktivitas di tempat-tempat yang tidak ada teman dan tidak ada musyrifahnya. Itu sebenarnya kondisi ketakwaan kita itu di situ. Ya, maka dikatakan oleh Ali, dan ini bukan perkara ringan, perkara berat. Wal iffatu fil khulwati. Kamu betul-betul menjadi orang yang menjaga fil khulwati ketika dalam kondisi sendirian. Makanya Masya Allah lah, ini kalau memang kita merasa bahwasanya diri kita itu masih lemah penjagaan kita, kalau santriwati, saya, dan semua orang masih merasa lemah memiliki sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu di CCTV-in oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Makanya saya tadi katakan di CCTV-in oleh Allah langsung. Kalau sifat muraqabah kita masih lemah, setidaknya jangan sering-sering sendirian. Apapun alasannya. Karena berapa banyak kemaksiatan terjadi sama manusia, bukan karena dia cinta sama kemaksiatan itu, tapi karena dia tergoda pada saat ketika sendirian, tidak ada satupun orang yang memperhatikan, ditambah sifat muraqabah, sifat CCTV, sifat bahwasanya dia itu diawasi oleh Allah itu lemah. Jadilah apa yang terjadi, dan jadilah apa yang buruk yang menimpa. Jadilah walinya Allah di tengah keramaian, jadilah walinya Allah di tengah kesendirian. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata beliau, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Yang keempat itu perkara yang berat itu qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Berkata yang benar kepada orang yang dia takuti dan berkata yang benar kepada orang yang senantiasa diharapkan kebaikan orang itu. Nah, ini dua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Yaitu orang yang kita takutin karena kekuasaannya, karena kekuatannya, atau orang yang kita harapkan orang itu banyak ngasih kebaikan untuk kita. Biasanya kita itu akan keluh di hadapan dua orang ini. Di hadapan orang yang ditakutin, banyak orang yang bisa mengubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Di hadapan orang yang diharapkan kebaikannya, karena ada satu niatan pamrih yang dia ingin dapatkan dari orang itu, akhirnya apa? Kesalahannya pun kita diamkan, bahkan terkadang kita mencarikan pembenarannya. Untuk supaya kita mendapatkan pamrih dari orang itu. Makanya dikatakan oleh Ali, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Yaitu adalah orang yang mereka senantiasa susah mengatakan yang benar kepada orang yang dia takuti dan orang yang dia harapkan ada pamrih yang dia peroleh dari orang itu. Maka itu merupakan perkara yang sulit dan berat. Makanya hati-hati ketika kita mendapati orang-orang yang begitu baik sama kita. Mintalah kita kepada Allah supaya kita dan beliau diberikan oleh Allah kebaikan dan kebenaran. Ya. Karena sesungguhnya kalau kita mendapati ada kesalahan dari orang yang selama ini memberikan terus kebaikan pada hidup kita, kadang-kadang lidah kita keluh untuk meluruskan dan membenarkan orang itu ketika salah. Makanya biasanya ujiannya salah satu dai itu apa? Kalau berhadapan dengan orang kaya yang terus memberikan manfaat kepada orang itu, lalu orang itu tiba-tiba salah. Biasanya terkadang banyak dai yang begitu susah untuk meluruskan kesalahan orang yang telah berkontribusi banyak pada kehidupan seorang dai atau dakwahnya. Ini salah satu hal yang menjadi sebuah perenungan. Sama pula bahwasanya ngomong yang hak di depan orang yang ditakutin. Kita berbicara di depan orang yang punya kekuasaan, kita tahu orang ini banyak kesalahannya. Tapi akhirnya kita mendiamkan, kita menutup mata atas segala kesalahannya, dan kita mengambil tema-tema yang tidak sama sekali mengusik hal yang telah dia lakukan dan dia kerjakan.
Kalau ada orang berhadapan dengan orang yang punya kekuatan, orang yang ditakutin, dan berhadapan dengan orang kaya yang diinginkan pamrihnya, lalu akhirnya dia mendiamkan, lalu dia tidak meluruskan, maka itu merupakan perkara yang menjauhkan ketakwaan dari dasar hati kita. Dan itu termasuk yang berat, tidak mudah. Jadi terkumpullah 4 perkara ini yang betul-betul kita sadari. Itulah nilai takwa pada kehidupan kita sehari-hari. Selain dari urusan sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, urusan takwamu seorang hamba, urusan takwamu seorang manusia, urusan takwa kita terlepas dari 4 perkara. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya perkara yang paling berat yang dilakukan manusia itu ada 4. Dan inilah yang disebut dengan arti ketakwaan yang hadir pada kehidupan kita. Al-afu indal ghadab. Yang pertama, kamu memaafkan tepat ketika ada perkara yang membuatmu marah kepadanya. Wal judu fil usrah. Yang kedua, kamu dermawan ketika dalam kondisi sedang susah dan sulit. Karena kamu tidak ingin menjadi beban dan kamu terus ingin memberikan manfaat kepada orang. Yang ketiga, wal iffatu fil khulwati. Kamu menjaga larangan pada saat ketika kamu sendirian. Yang keempat, qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Yang keempat itu kamu berkata yang benar kepada orang yang kamu takutin atau orang yang kamu harapkan pamrihnya karena selama ini terus berbuat baik kepada dirimu. Inilah arti ketakwaan. Carilah ketakwaan kita dari 4 perkara ini. Siapapun yang telah menemukan 4 perkara ini pada hatinya, maka dia telah menemukan bongkahan ketakwaan secara sempurna. Siapapun yang mereka tidak menemukan 4 ini dalam hidupnya, maka berarti takwanya belum sempurna dan tidak ada yang harus dilakukan kecuali mintalah ampunan kepada Allah dan bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, senantiasa meringankan sesuatu yang berat pada kehidupan kita. Hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu identik dengan rasa berat. Dan rasa berat itu dalam definisinya Ali ada 4. Yaitu adalah bagaimana kita menjadi orang yang memaafkan ketika ada yang membuat kita marah. Bagaimana ketika kita dermawan pada saat ketika dalam kondisi kesulitan, menjadi orang yang terjaga walaupun di tengah kesendirian, dan mampu menjaga perkara yang benar di hadapan orang yang kita takuti dan di hadapan orang yang kita harapkan kebaikannya. Inna as'abal a'mal arba'u khisalin. Al-afu indal qadab, wal judu fil usrah, wal iffah, wal iffatu fil khulwati, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga kita menemukan ketakwaan dalam 4 perkara ini pada perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Dede. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn.
make a way for you. Life is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah, that there is light after dawn. I've been holding for so long, scared I might slip away.